Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi ja'alna min ummati khairil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi ala jami'in ni'am zahiratan wa batinah, as-sabiqah wal lahiqah, hadisatan wa qadimah, ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah berkat Allah kadarnya Allah Subhanahu wa taala, berkat inayah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pada hari Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia di antara hari-hari yang lain, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, sehingga pada saat yang berbahagia ini kita sama-sama bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di tempat yang insya Allah berbarokah. Salawat beserta salamnya Allah Subhanahu wa taala marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada Habib tertinggi revolusi Islam di dunia, tiada lain tiada bukan yakni Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, pada saat yang berbahagia ini Khalid mengajak baik khusus untuk diri sendiri juga seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita berusaha sekuat semampu kita menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh fiha arba'atun hurum. Al-ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini, jamaah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita telah seluruh
seluruh yang 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala catatkan tadi, yang mana berawal dari Muharram, Safarun, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajabun, Sya'banun, Ramadanun, Syawalun, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Semua di antara bulan-bulan tersebut memiliki masing-masing sejarah masing-masing, memiliki fadail, keutamaan masing-masing. Di antara bulan-bulan yang masyhur kita ketahui bagaimana keutamaannya. Jikalau kita lihat bulan Muharram, di sana terjadi bagaimana hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, yang merupakan cikal bakal daripada kemajuan kejayaan umat Islam hingga kita merasakan nikmatnya iman Islam pada saat hari ini. Bagaimana dengan bulan Rabiul Awal? Di sana ada sejarah Rasulullah SAW, khairul anam, manusia paling mulia, dilahirkan. Bagaimana dengan bulan Rajab? Di sana ada peristiwa Isra Mi'raj sampai adanya peristiwa salat. Bagaimana dengan Syawal? Di sana ada Idul Fitri, dengan Dzulhijjah di mana di sana Rasul Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail. Di sana ada sejarah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, sehingga terjadilah cikal bakal di sana adanya perintah kurban hingga kita laksanakan pada saat hari ini. Dan begitu pun bulan yang sekarang kita di dalamnya, yaitu bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini beberapa keutamaan yang ada di dalamnya. Salah satu sejarah daripada sejarah yang ada ketika zaman Rasulullah SAW ketika bulan Sya'ban ini, yang pertama ada yang disebut dengan tahwilul kiblat. Yang dimaksud dengan tahwilul kiblat yaitu bergantinya kiblat, yang pertama dahulu ke Baitul Maqdis, kemudian menghadap ke Mekah. Ini terjadi pada bulan Sya'ban. Riwayatkan dalam kitab yang dikarang tentang 5 madhab Sya'ban yang dikarang oleh Imam Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, bahwasanya ketika itu Rasulullah SAW menengadahkan wajah beliau ke langit kulla yaumin, setiap hari, berharap datangnya turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga turunlah ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Tidak hanya itu, hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan ini juga bulan di mana diturunkannya ayat suci Al-Qur'an yang memerintahkan bahwasanya kita harus berselawat kepada Rasulullah SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tersebut. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya Syahrul Sya'ban adalah syahrul Rasulullah SAW. Syahrul Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad SAW. Dan ada lagi fadail yang ada pada bulan Sya'ban, yaitu bahwasanya Rasulullah SAW memperbanyak saum pada bulan Sya'ban ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu kenikmatan, suatu rahmat yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan umur kepada kita hingga saat ini, hingga bulan Sya'ban ini, bulan yang penuh dengan fadail-fadail tadi. Maka marilah sama-sama kita manfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini dengan sama-sama mengisi bulan Sya'ban yang penuh dengan keberkahan, dengan ibadah-ibadah yang lebih daripada bulan yang lainnya. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sebentar lagi setelah bulan Sya'ban yang hanya menghitung hari, 15 hari setelah bulan ini, maka kita akan menyambut satu bulan yang mana bulan ini adalah bulan yang penuh keberkahan. Bulan Asyharus Syuhur, Udiyat fi abwabul jannah wa buliqat abwabun nar,
Syahrun awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Bulan yang akan kita sambut adalah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Bulan yang diawali dengan rahmat, di pertengahannya penuh dengan maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirnya itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Maka betapa mulianya, betapa kita harus berbahagia menyongsong bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bulan yang paling mulia ini. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita hadirin, bagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa sebelum datangnya bulan suci Ramadan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Nasai, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jauh-jauh hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dibalikkan, disampaikan kepada bulan Ramadan. Artinya begitu besar harapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka apalagi kita hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling bertakwa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang sudah dijamin masuk surga, mengharapkan kedatangan bulan suci Ramadan begitu mengistimewakannya. Apalagi kita manusia biasa, manusia yang mengharapkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita sama-sama berusaha menyambut bulan suci Ramadan ini dengan meningkatkan ketakwaan kita di bulan Sya'ban, sehingga mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disampaikan ke bulan suci Ramadan, bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum bi al-Qur'anil karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi ayatin wa dzikril karim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita akan berpergian, ketika kita akan bersafar, maka tentulah kita akan menyiapkan segala sesuatu yang mungkin nanti dibutuhkan di safar kita, yang mungkin kita butuhkan di perjalanan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Aba Dzaril Ghifari, jadi safinata fa innal bahra amikun wa hudizada kamilan fa innas safara ba'idun wa khafifil himla wa innal aqabata kaudin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, jadi di Safinah hendaklah engkau memperbaharui perahumu, karena sesungguhnya bahrun itu amin, karena sesungguhnya lautan itu amatlah luas. Maka perbaharuilah safinahmu agar engkau selamat dalam pelayaranmu. Wa khudizada kamilan, dan hendaklah engkau membawa perbekalan yang amat, yang kamil, yang syamil, yang sempurna, yang lengkap. Fa inna safara ba'idatun, karena sesungguhnya perjalanannya amat jauh, dan hendaklah engkau meringankan agar engkau mudah nanti di perjalananmu. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita akan menghadapi bulan yang penuh dengan keberkahan ini, maka tentulah kita pun akan menghadapinya dengan persiapan yang perlu kita dahulukan sekarang ini. Maka gegap dilihat daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya yang pertama yaitu ketika akan kita bepergian, yang sekarang yang akan kita lakukan adalah menghadapi bulan suci Ramadan. Yang pertama harus kita perbaharui adalah niat kita. Jadi di Safinah artinya ahsin an-niyata fi kulli amrin ta'ti wa tadri limada biyahsula ala sawabi wan najatu min adabillahi ta'ala. Niat kita yang harus kita perbarui ketika kita akan berperjalanan. Maka ketika kita akan menghadapi puasa Ramadan ini, marilah kita perbarui niat kita kembali. Apa yang akan kita lakukan di perjalanan kita ini, di safar kita nanti, di bulan Ramadan kita nanti, apa yang akan kita lakukan? Maka dipersiapkan niat kita. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Jangan sampai kita salah niat, karena tadi katakan segala sesuatu berawal daripada niatnya. Maka niat kita baik, begitupun hasilnya akan kita baik. Namun begitupun sebaliknya. Bahkan betapa banyak amalan-amalan yang kita lakukan, hal tersebut karena jeleknya niat kita pandang amalan tersebut amalan baik, seperti puasa itu baik, tapi karena niatnya jelek, maka puasanya pun tidak bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu sebaliknya, jikalau perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang kita anggap amalan tersebut adalah amalan yang tidak berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi karena niatnya baik, maka amalan tersebut bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa khudizada, yang tadi yang kita siapkan untuk menghadapi Ramadan tadi, niat yang baik, perbaharui niat kita. Kemudian yang kedua, wa khudizada, hendaklah kita membawa perbekalan, menyiapkan perbekalan yang akan kita bawa untuk menghadapi bulan suci Ramadan tadi. Apa yang pertama? Fisik kita. Maka kesehatan al-aqlu salim bi jismi salim, akal yang sehat berada pada jiwa yang sehat. Yang kedua, maliyah, harta kita dipersiapkan. Harta kita yang dipersiapkan bukan hanya untuk membeli baju, bukan hanya untuk makan yang enak-enak saat berbuka, tapi maliyah yang kita persiapkan adalah untuk bermuamalah bersama Allah Subhanahu wa taala, berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya perbanyak kebaikan dengan maliyah kita, sedekah kita pada bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah fikriyah. Fikriyah ini adalah pikiran kita, artinya ilmu kita siapkan tentang bulan suci Ramadan, tentang puasa, bagaimana puasa yang sah, bagaimana puasa yang batal, bagaimana syarat sahnya puasa, itu yang perlu kita siapkan. Dan yang terakhir, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik daripada zat, sebaik-baik daripada pembekalan yang harus kita bawa dalam menghadapi segala sesuatu apapun adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan datangnya bulan suci Ramadan, sampainya kita kepada bulan suci Ramadan, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, mensehatkan kita, memberikan kesempatan kepada kita, memberikan inayah, hidayah, pertolongan kepada kita, sehingga kita dapat membaguskan niat kita, memperbaharui niat kita, menjalankan amalan-amalan yang ada pada bulan suci Ramadan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan kita
umat yang bertakwa dan nanti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan wal afwa 'inda al-hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.